nanti Bapak Karu, Bapak Karom Karu, kita semua nempel ke yang didesak mana untuk kami. Bahasanya nanti rombongan 8 untuk kami. Nanti yang diminta tempat lokasi kita itu biar diatur oleh ketua kloter. Kita dalam pakaian ihram tidak boleh ropas, jidal dan pusuk. Apapun kelemahan ketua kloter kita nggak usah di expose dan tidak dasar goblok lo, lah jangan, nggak ada yang keluar. Dasar nggak ada punya, udah tidak ada lagi gitu. Sekarang mungkin wah kok begini, nah nanti kalau hari itu kita nggak boleh, kita ngasih masukan, Bapak harus begini, Bapak harus begini. Nah nanti dia yang saya minta, jadi Bapak harus berangkat yang awal, Bapaklah yang menjadi lalu lintas penempatan itu nanti. Jadi Pak Karom, Pak Karu itu nanti minta Pak, dia udah nunjukkan dena tempat kita itu sudah ada di Arafah. Kita agak di pinggir jalan dikit ya gitu. Jadi agak enak di pinggir jalan lingkungan maktab itu, lalu WC-nya di ujung sananya gitu. WC dulu. Oh, gitu. Oke. Begitu juga di Mina. Jadi di Mina itu tempatnya juga lokasinya itu sudah nempel ke Muzdalifah. Jadi Mina paling ujung, jaraknya ke tempat pelontaran Jumrah Aqabah itu 7 km. Ya. Tenang. 7 km. Ya. Nah, jadi tempatnya di ruangan itu kita minta mereka tuh nanti 7 km untuk melontar. Jadi Bapak kita naik apa? Satu pun tidak ada kendaraan di situ. Semua orang berjalan kaki. Ya. 7 km dan nanti diatur tiap kloter itu pemberangkatan 2 kali. Ya, di malam juga dari tim kesehatan Pak Waludin lama ngomong di ruangan kami itu, beliau nanti mau bareng kita 7 kilo kan. Nah jadi ini perlu kita mohon kekuatan kepada Allah. Yang muda dibanding yang tua rombongan kita ini banyakan yang kepala 6. Nah, oleh sebab itu tentang di Mina ini, jika dibanding dari tempat ini ke pelontaran, dari tenda ke pelontaran itu memang dekat rumah ini ke pelontaran. Itu dari segi jalan. Saya mikir kemarin juga ada apa, saya ketemu dengan orang mukimin sini. Dah dari situ berangkat saja naik kendaraan umum sampai ke Bin Daud. Dari Bin Daud situ nanti belok kiri, udah tinggal 15 menit jalan santai. Saya mikir, oh benar kalau itu untuk orang muda. Karena kalau kita tanazul, yang lain mungkin kemarin juga sudah ada yang mau ngajukan tanazul. Jadi ini, kalau tanazul itu keluar dari sistem tenda maktab sana. Kalau kita tanazul, jadi
tanggal 10 itu kita melontar, ya, melontar, lalu kembali langsung pulang ke sini siangnya itu. Lalu lewat maghrib nanti kita kembali mencari tempat duduk-duduk di Mina, di areal Mina, di jalan-jalan itu. Jadi bergeser, diusir polisi, bergeser sedikit gitu. Nah, ini bukan pekerjaan untuk orang tua, untuk orang muda. Kalau itu kita lakukan, itu manfaatnya ada dekat. Tetapi bolak-balik kita jalan itu, di sini nih nanti kita akan melihat manusia itu begitu padat. Saya lebih mengusulkan kita tetap ngambil di tenda. Ngambil di tenda. Nah, yang tua mungkin kita minta ada yang mewakili melemparkan untuk melontarkan. Lalu, wah kan capek juga. Ada yang disebut dijama, kan gitu. Jadi ada yang disebut jama, nanti cuma 2 kali. Hari kalau jama, hari tanggal 10 Zulhijjah kita melontar jumrah atau Aqabah, balik ke tenda. Lalu tanggal 11 kita melontar setelah maghrib dengan jamak, melontar untuk tanggal 11 dan melontar untuk tanggal 12. 12-nya kita tinggal nunggu dipulangkan sini. Nah, jadi 2 kali jalan. Kelihatannya itu yang mungkin kita pakai. Kalau kita balik ke sini tanggal 10, lalu maghrib kita balik ke sana, ke areal pelontaran. Sudah itu balik lagi setelah lewat tengah malam, balik lagi ke sini. Siang kita berada sini, besok menjelang maghrib kita balik lagi atau sesudah maghrib balik lagi ke Mina, sudah melontar, lewat tengah malam balik lagi sini. Dengan manusia yang begitu banyak. Itu tanda petik keselamatannya, berdesak-desaknya itu menghabiskan tenaga. Nah, jadi saya mengajak Bapak Ibu, kita ambil tetap berada dalam sistem yang diatur melalui maktab. Tanpa mengurangin wah kita kan mau tanazul lepas dari pengendalian maktab. Kemarin itu sudah ada yang ngajukan mau tanazul itu dari kelompok Bu Ida. Kelompok Bu Ida itu siapa? Hadi yang bukan mana Hadi. Ada ibu-ibu minta itu. Tapi katanya banyak mudanya apa banyak tuanya? Banyak mudanya katanya itu. Gitu ibu-ibu, bapak-bapak tentang pelontaran. Nah, yang penting kita berhaji. Boleh ngasih masukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panas ya. Kalau mengenai pada saatnya kita berangkat nanti, insya Allah Sabtu, itu usul dari saya sebaiknya bagaimana kalau seandainya, dan juga usul ini juga pada saat tanggal 1 September itu juga banyak juga yang mengusulkan hal-hal yang seperti yang saya katakan. Ibu-ibu sebaiknya di kamar dulu. Kita semua di kamar. Setelah pasti nanti bisnya ada di depan hotel, baru nanti ibu bapak-bapak bagaimana itu usul dari saya. Itu yang pertama. Terus
Terus yang kedua, pada saat kita sampai di Arafah, insya Allah, bagaimana kalau seandainya sebaiknya kita kita survei dulu, ya, seperti toilet, supaya kita nanti aman pada saat kita memerlukannya, ya, baik di Arafah maupun di Mina. Insya Allah di Mina agak dekat ya, tapi di Arafah masa saya survei itu ya saya belum kelihatan itu di sini. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, lempar Pak Nasir, kalau seandainya bapak-bapak kita atau ibu-ibu yang sudah tua itu tidak sanggup, itu kan diwakili dengan yang muda-muda. Ya, kalau yang muda-muda laki-laki ya selapa Riza kan saya, otomatis dong yang laki-laki ya. Mungkin yang ibu-ibunya mungkin ada yang kalau seandainya tidak mampu juga yang muda, nah itu sebaiknya bagaimana? Supaya dua-duanya bisa diterima. Jadi ada 3 usul dari saya. Baik. Bermanfaat. Soal ada bus baru turun, itu teorinya bagus sekali. Tapi 4 kloter mau turun bareng begitu tuh gimana? Nah, jadi nanti kita antisipasi aja lah keadaan itu ya. Nanti ketua kloter Jumat malam undang karon, bagaimana teknis. Jadi kita ikutin bagaimana kita jam ditentukan itu kita sudah karena kita akan dapat giliran awal ya. Kita dapat giliran awal pemberangkatan. Ya, duluan. Kalau untuk ibu-ibunya standby sini aja karena kan tangga juga nggak jauh dari sini, toilet juga ada, kadang juga paling kan cuma sedikit. Kalau bus kan nggak bisa antri lama ribuan kan. Iya. Jadi terus nanti kita langsung turun orang itu kan lama lagi di kamar. Iya, di M itu kayak apa? M apa isinya di M? Khusus pekerja. Pekerja ya? Iya, Pak. Jadi sekira memang begitu. Lebih baik yang Semua di sini aja. sini aja. Semua aja. R aja. Iya, semua aja. Jadi pagi-pagi nanti kita udah Nah, nanti pertemuan Jumat malam itu atau Jumat sore dengan itu nanti oleh Pak Karom Karu koordinasi itu, karena dalam hal itu nanti Karom Karu itu harus sudah akrab dengan tim kloter. Nah, di mana itu? Begitu persoalan yang jadi di sini ya kita usahakan kita menjelang batu di sini berangkat. Baik. Ya. Jadi supaya tidak terlalu seandainya kepaksa turun tangga enggak terlalu jauh, masih sehat gitulah. Oke, gitu. Yang kedua, sampai di Arafah kita survei, udah nggak perlu survei lagi. Kita begitu dapat, tinggal nanya WC di sebelah mana kan itu aja. Nanti jadi sangat teknis ya. Kita udah tahu. Mohon maaf, nanti di Arafah kita itu saya lihat denanya ada WC permanen, tapi ada WC yang tidak permanen. WC yang tidak permanen itu 2, yang permanen cuma 1 di dalam. Nah, hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak, begitu menggunakan WC yang tidak permanen, itu tatakannya di sini itu ada fiberglass. Lalu untuk buang airnya itu hanya peralon lurus ke bawah gitu. Nah, itu sudah dengan air yang juga sangat terbatas di situ. Jadi itulah gunanya nanti berbagai hal yang perlu kita pakai. Jadi hati-hati aja itu di soal WC itu. Lalu apalagi tadi melempar jumroh. Kok cuma berdua wakil, kan yang ibu-ibu banyak yang muda. Ya, ibu-ibu banyak yang muda. Pak Muhid termasuk kuat, ya.
Pak Muhir, Pak Zul masih muda. Hah? Nggak terlalu kuat, tapi bisa jalan ya sampai 7 kilo. Insya Allah ya. Yang penting saya bisa jalan 7 kilo ini, 14 kilo PP. Itu ya. Saya juga mau usaha, tapi kalau memang nanti tim kesehatan, Bapak jangan jalan kan katanya gitu ya. Gitu. Nah, jadi mamanya ibu-ibu kan ada berapa yang muda ini? 1, 2, 3, 5, 4, Semua muda. 5, 6. Semua muda. Muda. Ibu IPA itu muda tahun. Muda jalan-jalan. Artinya memungkinkan lah. Jadi yang diwakilkan itu kan Bapak melempar, cara mewakili melempar itu 1, 2, 3, 4 melempar untuk sampai 7 melempar untuk diri. Ya. Lalu baru saya mewakilin si Pak Haryadi melempar jemarat nakabah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar rajman li syayatin. Nah, tapi orang-orang Arab dia juga nggak senang kalau kita baca Bismillahi Allahu Akbar saja katanya. Nggak usah pakai Bismillahi rajman li syayatin itu. Jadi dia hanya baca Bismillahi Allahu Akbar. Nggak usah pakai aku melempar syaitan. Jadi Bismillahi Allahu Akbar blek. Nah, gitu. Kira itu. Nah, waduh kan capek juga. Bisa saja yang berjalan itu nanti itu kita juga udah biasa, santai aja, udah pulangnya. Kalau pulang itu nggak terasa, hanya berangkatnya yang terasa. Pulang itu tengok kiri, tengok kanan, asal tahu jalan ya. Wah, ini enak juga ini, bagus juga ini yang dibeli gitu. Hah? Iya, ada yang jualan. Ada martabak sini kan gitu, 5 martabak. Ada apa ini? Ada. Oh ini ada es krim nih, beli es krim ya. Pulangnya itu enak, ya. Nah, jadi oke begitu ya. Nanti mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah. Yang tua yang muda itulah ya. Ya. Ada kemungkinan juga kayak gabungan maksudnya yang mau melempar yang pakai tangan sur untuk mempersingkat jarak. Yang bapak-bapak itu yang dua yang langsung berpindah. Kan apakah memungkinkan seperti itu? Nah, memungkinkan sekali. Ini kan buat menghemat. Iya. Juga 14 kilo pulang balik. Artinya beberapa orang tuh udah kami tanazul aja. Hanya nanti rapatnya malam itu. Nanti kalau ya begitu, yang tua biar di sini. Termasuk saya ini udah tua juga kan. Di sana nanti diwakilin siapa? Bapak-bapak yang melontar itu, 5 ibu-ibu itu tanazul di sini. Kan gitu. Persoalannya, apakah maktab mau membuka kunci ini? Itu ketentuan. Hah? Ya, itu yang belum tahu. Itu yang belum tahu. Kalau lah kata dia itu susah. Karena nanti kita kan nggak tahu Kabar hari ini. kalau sistem tanazul itu terjadi apa-apa, mereka nggak mau tanggung jawab. Tapi nanti di ketua kloter sedang melakukan pendekatan itu ke maktab. Jawabannya nanti Jumat sore atau Jumat malam ya. Kalau itu bagus sekali. Tapi nanti dikasih tahu Pak. Jadi ya hari terutama yang hari 10, tanggal 10 itu kan yang melontar jumroh akobah. Lalu Pak Nasir udah saya lontarkan umpamanya. Mau kemana Ibu? Ya. Bu, mau kemana? Udah dilontarkan, jadi udah boleh potong rambut. Udah selesai. Jadi harus tahu. Udah dilontarkan. Nah, kita potong rambut, sudah itu udah boleh pakai pakaian biasa. Sangat memungkinkan itu. Jadi menghemat juga. 7 kilo. Terus pengalaman bapak dengan kondisi yang berdesakan seperti ini, maksimal satu orang pun bisa memakai ini maksimal 1 nih Pak.
Ya. Jadi pernah tahun berapa pengalaman, jadi gini kan yang saya bilang kemarin. Ini kita ambil yang sebelah kiri. Ini katakan ini tembok yang mulai lebar. Kita datang dari sebelah sana. Begitu nyampe di ujung ini ke kita, tet lewat baru selesai satu orang. 5 pun bisa. 25. Kalau mau jadi mewakili, syaratkan Bapak Ibu melontarnya nanti model itu. Jangan langsung di sini. Langsung di sini orang dari belakang juga udah lihat buang lempar gitu. Sekarang kita boleh di sini lewat. Lalu di sini jat. Mudah-mudahan ingat. Ya. Sistem lambung namanya. Jadi waktu tahun berapa itu ada Pawas Press banyak itu teman saya itu. Wah, Ustaz pernah jadi APRI? Enggak, pernah APRI aja. Bapak-bapak makanya saya ajak kayak gitu. Jadi itu lebih ya. Yang mudah-mudahan 5 itu pun tapi nggak usah sampai 5. 3 sangat memungkinkan. Nah, melontarnya kan juga satu-satu, nggak boleh. Nih mewakilin Pak Haryadi blok udah 7 enggak. Itu letter kan Usta, ulang, akoba. Kalau tanggal 10 kita akoba aja kan? Ya, akoba dulu. Yang tanggal 11-nya. Kita dulu udah langsung 5 nanti. Ulang, usta, akoba. 7 langsung diwakilkan, tidak lagi kita sendiri diwakilkan lagi gitu. Jadi langsung aja. Ini ulang, usta, akoba. Nah, lalu begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pribadi yang bersangkutan. Ini saya melontar mewakilin Pak Bagindo tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pindah ke sini nanti melontar untuk diri sendiri tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 selesai. Saya melontarkan mewakili Bapak Bagindo tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu aja. Tahun 90 tuh ada orang kayak petugas ini tuh tahun 90 ya saya ingat. Orang mewakilin karena udah melihat ketakutan, dia bawa 1 karung dulu. Enggak 1 karung. 1 karung. Jadi karungnya itu 3. Ini akobah, ini apa? Dia bareng. Pak Ustaz, bareng aja ya. Lalu gimana? Udah lemparin ini sekarung-karung. Wah, lu gila dong ini. Enggak sah. Asa bodoh lah Pak, ini darurat katanya. Jadi jangan sampai gitu juga. Penarang begitu juga. Nah, itu enggak benar caranya itu ya. Jadi satu. Apa Nasir? Saya potong belum terjawab ya dari Pak Nasir. Apa Kalau itu? seandainya kita tidak bisa mewakili, apa namanya solusinya? Enggak bisa. Nggak bisa mewakili juga teman-teman yang lainnya dengan keadaannya sikon. Solusinya gimana Pak? Kan bisa orang lain kita pakai. Bisanya orang lain juga nggak bisa. Apapun bisa terjadi. Saya kira kenapa tidak bisa orang lain? Jadi kita cari yang mewakili itu harus ada. Enggak ada dari grup kita dan grup lain. Kan begitu. Hah? Ya. Yang kira-kira tidak Ya. kalau melompatnya dari misalnya pula saya 7 kali. Nah, kemudian buat ini mewakili 7 kali. Satu tempat dua kali ini berarti. Iya. Sebentar Jadi Pak. ada penurutan ulang dulu 7, selesaikan dulu kita balik lagi ke ulang lagi. Iya. Bapak nggak bisa balik lagi karena jalan itu muter. Dari situ umpamanya tanggal ula usta akobah tanggal 11 itu dari sana belum nyampe sini Bapak udah diusir oleh askar. Ruh katanya. Udah jalan, tak tahu udah nyampe jalan mana. Nggak bakal ketemu lagi dengan itu. Jadi sekaligus. Sekaligus.
Jadi gitu. Yang Pak Muhlis itu nggak ada orang kita mewakilin, kita cari orang lain kan. Begitu. Mungkin di data aja kali Pak ya. Ya, di data. Nanti kita dengan hormat karom-karu nih siapa-siapa yang itu aja. Ya, itu nanti aja diprediksi, diperkirakan siapa yang mewakili siapa yang tidak diwakili. Saya sampai saat ini kepingin tetap pergi bersama bapak-bapak. Tapi kalau seandainya dokter Pak, udah jangan, apa boleh buat kan gitu. Oke. Bentar isin itu. Di setiap ini kita namanya Bu ya, Pak. Iya. Cukup dalam hati aja. Iya. Ini saya melontar jumur akobah mewakilin ibu ini. Jadi saya langsung menunjuk tangan, insya Allah saya mewakili Bapak Aryadi untuk lempar jumur. Oh ya, catat ya Pak Aryadi. Tolong Pak Juli catat. Oh ya. Ada nanti semuanya. Yang lainnya? Saya mewakili istriku. Iya. Pak Bagindo siap jalan? Siap jalan ya? Iya. Mewakilin. Wih, mantap. Oh, Pak Modi siap jalan ya kelihatannya itu. Tapi nanti jalannya kita santai apa gitu. Ya, jalannya santai. Pulang itu juga harus teritorial tertentu bareng, begitu nyampe ke daerah anunya udah. Bagindo mewakili ibunya ya, istrinya. Berarti yang tidak ikut harus tetap di Pulpa kalau saya mewakilin ayahnya itu aja. Tapi mudah-mudahan saya bisa dan cari kursi roda dulu minimal. Hah? Minimal cari kursi roda dulu minimal. Ya, kata Pak itu, Pak Ustadz, ntar dibawa aja seandainya kambuh. Ini apa namanya? Kaki. Kaki. Ini Mbak Irma. Yang diwakili batunya harus diserahkan kepada yang mewakili. Ya, jadi caranya gitu. Umpamanya Ibu Wati minta diwakilin sama Pak Muhlis. Pak Muhlis, ini batu untuk melontar. Tolong wakilin saya ya gitu. Ada akadnya. Jadi kalau gitu batunya tetap harus di Iya, nyari atau dicariin sendiri. Saya ya. Diserahkan batunya. Pak, saya diwakili dengan Bapak. Pak Dipo siap jalan. Hari pertama coba aja dulu gitu Pak. Siap, insya Allah ya. Oke, udah selesai kan soal itu ya? Alhamdulillah. Terus ini lagi Pak Nasir ya. Siapa tahu ya, bapak-bapak atau ibu-ibu yang masih mau pergi sholat di Masjidil Haram. Ya, soalnya kemarin saya lihat bus itu masih ada yang beroperasi. Apakah ada yang informasi sampai tanggal 6 udah stop? Terus malam sore itu tanggal 6 saya lihat masih ada ya jalan. Jadi yang pasti stop tuh hari apa tanggal berapa nih? Pak Zul juga boleh komunikasi ini. Kemarin saya Karena kita masih ada waktu 2 hari ya. jadi hari ini untuk pelayanan ke haram subuh masih dilayani. Tapi pulangnya itu paling lambat jam 8 sudah tutup. Jadi artinya orang yang subuh tadi di haram setelah dia duha Masih bisa balik. terminal masih ada bisnya. Sekarang nggak bisa lagi, nggak ada lagi. Sudah. Oke, baik. Bapak-bapak yang kepingin ke haram bisa pakai taksi. Tapi taksinya sudah 150 rial. Ya. Yang kemarin itu cuma 10 atau 15 rial, hari ini udah mulai 150 rial. Itu PP. Satu kali jalan.
Itu 4 orang tuh Pak ya. Hah? 4 orang ya. Iya. 4 orang patungan. Jadi gitu itu kendaraan ya inilah nanti kita berdoa mudah-mudahan setelah kita haji kalau perlu kita nginep di masjid, kalau perlu yang ada duit nginep di Hilton. Itu kan cuma 600 rial, 1.500 rial Per malam. per malam, 2 kan bisa kan? Yang lainnya yang di bawah itu pada sih. Hah? Yang di bawah itu agak jauh. Ada Elekinda di belakang Hilton, di belakang Zam-Zam itu. Yang dekat dari sini aja ya, maksud saya yang dekat dari Rauda sini. Itu mah cari kamar berkah masing-masing aja deh itu. Iya, itu berapa? 250 rial. Itu minim, paling minim. 200 rial. 250 rial. Iya. Juta kalau kita aja ya.